Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Amalia Putri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang petik yang bertema wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional. Wawasan nasional itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Contohnya, cara pandang warga negara Indonesia tentang diri dan lingkungannya atau tempat hidupnya, yaitu negara Indonesia. Pentingnya wawasan Nusantara itu sangat penting karena berperan untuk menyatukan seluruh warga negara yang penuh dengan perbedaan ini. Perbedaan yang ada di Indonesia bisa jadi ancaman untuk bangsa Indonesia karena jika kita tidak pernah menghargai atau tidak peduli satu sama lain, itu akan terjadi perpecahan dan itu merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika kita mampu untuk saling bekerja sama, saling mencintai, saling berkasih sayang, dan saling menghargai, saling bertoleransi, itu tidak akan pernah terjadi perpecahan. Implementasi wawasan kebangsaan atau juga disebut dengan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Karena pada dasarnya pengimplementasian wawasan-wawasan kebangsaan ini terbagi menjadi beberapa aspek kehidupan. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang kehidupan politik yang akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Untuk pengimplementasian wawasan Nusantara yang kedua itu ada di dalam kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang stabil atau tatanan ekonomi yang benar itu akan membuat suatu negara benar-benar terjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraannya secara merata. Jadi, suatu negara yang menerapkan tatanan ekonomi yang benar-benar baik itu akan menjamin kehidupan semua warga negara, termasuk di Indonesia juga jika menerapkan tatanan ekonomi yang baik. Yang ketiga adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala perbedaan. Apabila kita itu menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sosial, maka kita akan tercipta masyarakat yang saling bertoleransi dan saling menghargai, jadi tidak akan pernah timbul perpecahan. Untuk wawasan kebangsaan yang ketiga, itu adalah dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air. Jadi contohnya, bila kita misalnya ada teman kita atau sahabat kita yang sedang menempuh pendidikan, misalnya di TNI, itu merupakan suatu contoh pengimplementasian wawasan kebangsaan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kita sebagai mahasiswa juga bisa untuk melakukan pertahanan dan keamanan bangsa, yaitu dengan cara turut serta menjaga keamanan di lingkungan kita sendiri. Contoh penerapan wawasan kebangsaan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah aktif dalam berorganisasi. Dengan ikut berorganisasi, kita dapat menambah pengalaman serta memperbaiki pola pikir dan attitude yang baik. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, belajar menghargai waktu. Yang keempat, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam acara-acara desa seperti acara ulang tahun desa, acara pemilihan kepala desa, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, sebagai mahasiswa, kita juga mempunyai peranan penting dan juga mempunyai wewenang untuk membantu pendidikan di masyarakat agar lebih baik. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara sedari dini, kita akan lebih bisa untuk berpikir, bersikap, dan bertingkah laku bermasyarakat agar menjadi seseorang yang mencintai bangsa kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi wawasan kebangsaan.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.